Coba tutup mata sebentar. Bayangin kamu berdiri di tepi sebuah sungai tua yang mengalir sejak ribuan tahun lalu. Namanya Yufrat. Airnya dulu penuh kehidupan, tapi kini makin surut, meninggalkan pasir dan bebatuan kering. Lalu dari dasar yang retak itu perlahan muncul kilauan keemasan. Tak ada yang berani mendekat, karena konon saat kota emas ini muncul, dunia akan memasuki babak terakhirnya. Pertanyaannya, apakah kita akan jadi generasi yang menyaksikannya? Karena belakangan ini banyak banget yang ngebahas tentang sungai Yufrat. Mengapa ini penting? Karena sungai ini ada dalam nubuat Rasulullah SAW. Nah, di video kali ini kita akan menelusuri sungai Yufrat dari sejarah kunonya yang memukau hingga hadis-hadis yang bikin merinding. Tetap tonton video ini sampai akhir. Let's go. Sahabat Keramat Wali, kita mulai dari sebuah peta. Bayangin, kamu sedang melayang di udara, melihat sebuah pita air biru membentang dari pegunungan Turki, melintasi padang luas Suriah, lalu berakhir di tanah Irak. Itulah sungai Yufrat, sungai yang sudah mengalir sejak manusia mulai menulis sejarah. Ribuan tahun lalu, tepian Yufrat adalah jantung peradaban. Disinilah lahir kerajaan-kerajaan besar seperti Sumeria, Babilonia, dan Asyur. Nah, orang-orang menanam gandum di tanah suburnya, membangun kota dari batu bata lumpur, dan mengukir hukum pertama di dunia. Kalau di zaman sekarang, jalan tol jadi urat nadi ekonomi. Di masa itu, Yufrat adalah jalan tol air yang menghubungkan kota dengan kota, pasar dengan pasar. Tapi waktu tak selalu ramah. Perang, perebutan wilayah, dan kini perubahan iklim membuat Yufrat perlahan menyusut. Dari sungai megah yang pernah memberi hidup, kini ia seperti seorang tua yang napasnya makin pendek. Nah, disinilah yang menarik. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yusiku ul furatu an yahsira an jabali min dhahabi, paman hadarahu fala yakhuj minhu syai'a." Hampir tiba masanya sungai Yufrat akan surut. Lalu terlihatlah sebuah gunung emas. Maka siapa yang hadir di sana, janganlah mengambil sedikit pun darinya. Sahabat Keramat Wali, bayangin suatu pagi air Yufrat turun drastis. Dasarnya yang selama ribuan tahun tersembunyi mulai terlihat. Lalu di antara lumpur dan batu ada kilauan yang memantulkan cahaya matahari. Bukan hanya kilauan pasir, tapi sesuatu yang lebih pekat. Ya, itulah emasnya. Nah, sebagian ulama mentafsirkan emas ini benar-benar emas. Tapi ada juga yang bilang itu cuma kiasan. Mungkin minyak bumi atau sumber kekayaan besar yang membuat manusia berebut hingga saling membunuh. Dan menariknya, di sekitar Yufrat memang ada cerita rakyat tentang sebuah kota emas yang terkubur di bawah arusnya, lengkap dengan istana, patung singa, dan dinding berlapis logam mulia. Jadi nanti itu, ketika ini gunungnya benar-benar kelihatan gitu di permukaan ya, itu seluruh orang di muka bumi bakalan berebut tuh. Ya, siapa yang gak mau ngelihat emas dengan begitu mudah gitu di situ ya, tinggal diambil-ambil aja.
Nah, setiap dari mereka bakalan bilang, semoga akulah orang yang selamat. Nah, kenapa demikian? Karena seluruh orang itu masing-masing mempunyai prinsip yang sama gitu. Mudah-mudahan gua yang selamat. Nah, makanya disebut nanti seluruh orang di muka bumi bakalan berebut dan mereka akan membunuh satu sama lain. Tapi untungnya bagi kita sebagai umat Islam, Rasulullah sudah ngingetin ke kita bahwa nanti kalau udah kelihatan, jangan sekali-kali coba-coba kita mengambil emas di situ ya. Sahabat Keramat Wali, kalau dulu kisah gunung emas di Yuprat cuma terdengar kayak legenda, sekarang fotonya bisa kita lihat di internet. Sejak awal 2010-an, air sungai Yuprat surut drastis. Sebabnya gabungan bendungan raksasa di hulu, perubahan iklim, dan kekeringan yang makin parah. Nah, adapun laporan FAO tahun 2021 nyebutin bahwa debit air Yuprat udah turun sampai di titik krisis. Bahkan di beberapa tempat airnya cuma setinggi lutut orang dewasa. Akibatnya muncul pulau-pulau pasir, jalur batu, dan ini yang bikin heboh, ada struktur kuno yang dulunya terendam. Beberapa arkeolog percaya di dasar Yuprat memang ada peninggalan peradaban kuno, tapi ada juga sebagian orang yang melihatnya dari sudut pandang lain, bahwa ini mungkin tanda nubuat yang sedang menuju kenyataan. Dan kalau benar, bisa jadi kita adalah generasi yang menyaksikan sesuatu yang selama ratusan tahun cuma diceritakan di mimbar dan di majelis ilmu. Dan kalau kita baca hadis tentang gunung emas di Yufrat, banyak ulama mengingatkan bahwa emas di sini belum tentu selalu logam murni. Bisa jadi itu simbol dari kekayaan besar yang akan membuat manusia saling berebut. The river is giving up its treasure. Di zaman modern, tafsirnya bisa meluas, kayak minyak gas atau sumber energi lain yang nilainya lebih mahal dari emas. Nah, bayangin kalau di dasar Yuprat ditemukan sumber daya luar biasa, negara-negara besar pasti nggak akan diam. Perebutan inilah yang berpotensi memicu perang besar. Dan hadis itu juga memperingatkan akan ada banyak nyawa melayang karena berebut harta itu. Nah, adapun pesan moralnya jelas, yakni kekayaan bisa jadi ujian. Kalau manusia nggak punya kendali diri, maka emas yang berkilau akan berubah jadi darah yang mengalir. Sahabat Keramat Wali, kadang kita sibuk mencari tanda-tanda kiamat di luar sana, sampai lupa bahwa tanda-tanda itu sebenarnya juga ada di dalam diri kita, yaitu hati yang makin keras, empati yang makin tipis, dan keadilan yang makin langka. Entah kota emas itu nanti benar-benar muncul atau cuma jadi kisah yang mengingatkan kita. Satu hal yang pasti, waktu kita di dunia ini terbatas, bukan untuk saling berebut, tapi untuk saling menguatkan. Jadi, sebelum semua tanda itu lengkap, kita mulai dari hal sederhana, yaitu jaga amanah, bantu sesama, dan ingat bahwa setiap tindakan kita akan jadi catatan di akhir perjalanan nanti. Nah, sekarang kami mau tanya sama kalian, kalau suatu hari beneran lihat kotak emas itu muncul di dasar Yufrat, kalian bakal apa? Langsung nyelam ambil, selfie buat konten, atau malah kabur karena takut tanda kiamat udah deket? Tulis jawabannya di kolom komentar ya.